Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan materi kita yang mana tadi telah kita jelaskan kesimpulan dari ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang intinya kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dan kita mulai dari ilmu yang terpenting. Maka beliau berkata, kan setelah apa? Untuk memperoleh ilmu itu kan harus apa? Harus sabar, ya. Dan apa tadi dijelaskan, harus sungguh-sungguh dan minta pertolongan dan memulai ilmu yang terpenting. Wa yabda'u bil aham fal aham. Maka apa? Beliau jelaskan aham fal aham ini ya. Wa min ahammihi ma'rifatu usulihi. Dan di antara ilmu yang paling penting adalah ma'rifatu usulihi, mengetahui usul, yaitu mengetahui apa? Dasarnya, pondasinya, wa qawaidihi, dan kaidah-kaidahnya. Itu adalah di antara ilmu yang terpenting adalah mengetahui usul dan kaidahnya. Kenapa ya ikhwah? Seberapa penting mengetahui ilmu usul dan kaidahnya? Jadi ada ilmu usul fikih atau qawaid fikih. Allati tarji'u masailuhu ilaiha. Yang mana apa? Yang mana kembali kepadanya masail-masailnya. Jadi masalah-masalah itu kembali kepadanya. Allati tarji'u masailuhu ilaiha. Yang intinya adalah mengetahui usul dan kaidah yang itu adalah menjadi apa? Pondasi setiap perkara. Falihada qultu, oleh karena itu aku katakan, ya, bait mandumah yang ke-7 sampai yang ke-10. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi. Ya, fahris, maka semangatlah ala fahmika lil qawaidi, semangatlah untuk memahami kaidah. Ya, wah, jadi apa? Semangatlah untuk memahami kaidah. Jami'atil masaili syawaridi, yaitu kaidah yang bisa mengumpulkan, merangkum berbagai masalah yang beraneka ragam. Semangatlah untuk memahami kaidah-kaidah yang mengumpulkan, merangkum masalah-masalah yang beraneka ragam. Yang mana masalah-masalah yang beraneka ragam tersebut bisa dikembalikan ke kaidah tersebut. Ya. Jadi tinggal di situ bagaimana kita memiliki kemampuan setiap ada masalah-masalah yang baru, kira-kira masuk enggak dalam kaidah ini. Ada masalah yang muncul, kita bisa memahami kira-kira yang lebih tepat ini masuk ke kaidah yang mana. Jangan-jangan nanti keliru dalam memasukkan kaidahnya. Kaidahnya hafal tapi apa? Memasukkannya ini. Maka fahris ala fahmika lil qawaid jami'atil masailis syawarid. Untuk apa ya ikhwah wal akhwat kita semangat belajar ilmu qawaid dan ilmu usul? Kenapa kita belajar studi kajian ilmu usul? Apa tujuannya?
litartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Ini adalah tujuan kita belajar di Takmini Ma'had Ilmi, studi kajian ilmu usul, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Supaya Anda meningkat dalam ilmu. Yes. Khaira murtaqa, dengan sebaik-baik apa? Sebaik-baik peningkatan. Sebaik-baik tangga untuk naik. Sebaik-baik tangga untuk naik, ya ilmu, memahami ilmu usul, ilmu qawaid. Ya, agar kita meningkat ilmunya dan meningkatnya pun dengan khaira murtaqa. Agar engkau meningkat dalam ilmu dengan sebaik-baik meningkat. Sebaik-baik meningkatnya. Wa taqtafi subulal ladzi qad wuffiqa. Dan dengannya engkau meneladani jalan orang-orang yang diberi taufik. Jadi kita meneladani mereka para ulama ya di dalam perhatian terhadap ilmu usul, ilmu qawaid. Taqtafi itu ittiba, mengikuti jalan-jalan orang yang telah diberi taufik. Jadi apa ikhwah? Dalam bait mandumah yang baru kita baca ini adalah apa? Beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu usul dan ilmu qawaid. Yang itu mengumpulkan berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Ini adalah kiat agar apa? Ilmu kita meningkat dengan cara yang baik. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min qutbi ahlil ilmi qad hasaltuha. Inilah beberapa kaidah. Inilah adalah beberapa kaidah nadhamtuha. Nadham tuha itu maksudnya adalah yang aku susun dalam bentuk nadham. Dalam bentuk mandumah. Ya. Min qutbi ahlil ilmi qad hasaltuha. Dari apa? Dari kumpulan kitab-kitab para ulama qad hasaltuha yang telah aku dapatkan. Jadi beliau menyusun kitab ini, beliau kumpulkan dari kitab-kitab para ulama. Min qutbi ahlil ilmi qad hasaltuha. Mungkin kalau kita baca ilmu atau baca kitab para ulama mutaqaddimin tentang usul, tentang qawaid, mungkin ya masih bingung. Tapi beliau di sini ya meringkas dan apa? Menjelaskan dengan apa? Dengan gamblang, menjelaskan dengan bertahap. Itulah apa? Ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhir itu bagaimana apa? Menjelaskan kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, gitu ya. Bahkan juga mensyarah. Ya. Jazahumul maula adimal ajri. Ya, semoga Allah memberikan balasan kepada mereka para ulama dengan balasan yang besar. Wal afa ma'a ghufranihi wal birri. Dan semoga Allah memberikan maaf kepada mereka di samping ampunannya dan kebaikannya. Kita harus bersyukur dengan para ulama, atau mendoakan semoga Allah memberikan balasan kepada mereka. Wa hadza li anna ma'rifatal qawaidi min aqwal asbabi litashilil ilmi. Ini ya ikhwah. Jadi beliau menutup dengan apa? Mengingatkan pentingnya ilmu qawaid fiqhiyah. Wa hadza, dan hal ini, li anna ma'rifatal qawaid, karena mengetahui, mempelajari ilmu kaidah, min aqwal al-asbab, adalah di antara
sebab terkuat litashilil ilmi, sebab terkuat, sebab yang paling efektif untuk mempermudah memahami ilmu. Untuk mempermudah ilmu, wa fahmihi wa hifdihi, memahaminya dan menghafalnya. Itu dengan ilmu kaidah, itu adalah di antara sebab yang efektif, yang terkuat untuk mempermudah ilmu, memahami dan menghafalnya. Kenapa ya ikhwah? Li jam'iha. Dhamir ha kembali ke mana? Al-Qawaid, bagus. Li jam'ihal masailal mutafarriqata bi kalamin jami'. Karena yang namanya kaidah-kaidah fikih itu apa? Mencakup, merangkum masalah-masalah yang sangat beraneka ragam. Masail mutafarriqah. Jadi kaidah-kaidah fikih itu yang merangkum masalah-masalah yang sangat beraneka ragam bi kalamin jami'in, dengan kalimat yang singkat namun padat. Dengan kalimat yang singkat padat. Ini ya, keutamaan ilmu qawaid li jam'ihal masailal mutafarriqata bi kalamin jami'in. Ya. Ini alhamdulillah kita sudah dapat bait 10. Namun tugas kita tiap hari berapa? 2 saja. Ya, kalau pengen nyetor lebih juga enggak apa-apa. Boleh ya? Boleh ya. Ya, ini mukadimah ya ikhwah. Mukadimah ya. Tentang apa pentingnya ilmu dan pentingnya ilmu qawaid fikih. Apa faedahnya? Kita lanjutkan, kita masuk ke kaidah sekarang. Insyaallah sudah lumayan mukadimahnya. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Faslun. Ya, dibaca Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza salahatin niyatu salahatil aqwali wal a'mali. Al-aqwal wal a'mali. Niyatu fasadatil aqwali wal a'mali. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Iya, syukran barakallahu fiik. Kita masuk kaidah yang pertama. Faslun. Wa niyatuna syartun nisa'i lil amal. Ya, kalau dalam naskah yang lain apa wan niyatu. Ya, wan niyatu. Nah, ini kana fil asli wan niyah fa sahahaha Syekhuna al-Alamah Ibnu Aqil bi qalamihi ala nuskhati ila hada wa qala hatta yastaqima waslul bait. Sehingga apa? Pas wazan baitnya gitu kan. Wa niyatuna syartun nisa'il amal. Niat itu adalah syarat untuk segala macam amal. Wa niyatuna syartun nisa'il amal. Biha as-salahu wal fasadu lil amal. Yang dengannya, dengan apa ikhwah? Dengan niat. Ya, as-salahu.
Dengan niatlah baik dan rusaknya amal. Biha dengan niatlah baik dan rusaknya amal. Nah ini kan penting sekali pokoknya. Niat adalah syarat untuk setiap amal dan dengan niatlah baik rusaknya amal. Wa hadhil qaidatu anfa'ul qawaid. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat. Sehingga beliau awalkan. Kaidah ini adalah kaidah yang paling bermanfaat. Wa ajalluha, dan yang paling agung, paling penting. Kenapa ya ikhwah paling bermanfaat dan paling penting, paling agung? Wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilmi. Karena kaidah tentang niat ini, kaidah ini apa? Masuk ke dalamnya seluruh cabang ilmu. Jadi kaidah ini masuk pada seluruh cabang ilmu. Seluruh apa? Bab ilmu. Ya, pada seluruh bab-bab ilmu agama. Fasalahul a'malil badaniyah. Maka baiknya amalan-amalan badan. Wal maliyah. Baiknya apa? Amalan badan dan amalan harta. Itu apa? A'malil qulub wa a'malil jawarih. Itu amalan hati dan amalan anggota badan. Jadi fasalahul a'malil badaniyati wal maliyati a'malil qulubi wa a'malil jawarihi innama huwa binniyah. Baiknya amal badan, amal harta, amalan hati, amalan anggota tubuh, baiknya itu semua adalah innama huwa binniyah. Hanyalah dengan apa? Niat. Wa fasadu hadhil a'mali bi fasadin niyah. Dan rusaknya amalan-amalan tersebut adalah dengan sebab rusaknya niat. Dalilnya apa ya? Nanti disebutkan dalilnya. Fa idza salahatin niyatu salahatil aqwalu wal a'malu. Jika niat itu baik, maka baiklah ucapan dan perbuatan. Jadi jika niatnya baik, maka baiklah ucapan dan perbuatan. Wa idza fasadatin niyah, dan apabila niatnya rusak, fasadatil aqwal wal a'mal, maka rusaklah perkataan dan perbuatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu pasti tergantung pada niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Innamal a'malu binniyati. Wa niyatu laha martabatani. Dan niat itu memiliki 2 tingkatan. Atau kita katakan memiliki 2 fungsi. Wa niyatu laha martabatani. Ihdahuma, yang pertama, tamyizul adati anil ibadah. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan adat dengan ibadah. Maksudnya adalah untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang non ibadah. Wa dzalika anna shauma masalan, hal tersebut ya, puasa contohnya, wa huwa tarku ta'ami wasyarabi wa nahwiha, yang mana puasa itu meninggalkan makanan, minuman dan selainnya, ya, tidak makan dan minum. Walakin taratan yatrukuhul insanu adatan, akan tetapi terkadang seseorang itu meninggalkan makanan, minuman itu adatan, karena kebiasaan saja. Min ghairi niyati taqarrubi ilallah, tanpa adanya niat untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, fi hadat tarki, dalam meninggalkan hal tersebut, meninggalkan makan dan minum. Wa taratan yakunu ibadatan, dan terkadang yakunu saumu, kan gitu, atau yakunu tarku, dan terkadang meninggalkannya makanan dan minuman itu karena ibadah. Ya, terkadang tidak makan dan minum itu bernilai ibadah. Sama-sama nggak makan nggak minum, apa yang membedakan? Niat. Fala budda minat tamyizi bainahuma, maka harus dibedakan antara keduanya dengan melihat niatnya. Ini penting sekali ya, tamyizul al-adah anil ibadah. Ats-tsani, yang kedua, tamyizul ibadati ba'dhiha min ba'din, yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Membedakan ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fa ba'dhuha fardu ainin, sebagiannya ada yang fardu ain, wa ba'dhuha fardu kifayah, sebagian ibadah ada yang fardu kifayah, wa ba'dhuha ratibatun aw witrun, sebagian ibadah itu ada yang sifatnya rawatib atau witrun, ya, sifatnya adalah rawatib atau witir. Wa ba'duha sunanun mutlaqatun, sebagiannya ada yang sunnah mutlak, ya, ada yang sholat rawatib, sholat apakah sholat witir atau sebagiannya adalah sunnah mutlak. Fala budda minat tamyiz, maka harus dibedakan. Ya, niat yang membedakan. Sama-sama sholat 2 rakaat, yang membedakan adalah niat. Gitu ya, apakah qabliyah atau ba'diyah atau sholat tahiyatul masjid. Ini ya. Ya, 2. Min maratibin niyah. Wa min maratibin niyah, dan di antara fungsi niat, ya, al-ikhlasu, ya, di dalam niat itu terdapat ikhlas, keikhlasan. Wa huwa qadrun zaidun an mujarradi niyati nafsil amal,
Jadi ikhlas itu adalah kadar yang lebih dari semata-mata niat untuk melakukan suatu amal. Gitu ya. Jadi ikhlas itu kadar yang lebih dari apa? Kadar yang lebih dari semata-mata niat untuk melakukan suatu amal. Fala budda min niyati nafsil amal, maka harus ada apa di sini? Harus ada apa? Iya, niat untuk melakukan suatu amalan. Jadi ikhwah bisa dipastikan ya bahwasanya apa? Di dalam niat itu terdapat ya niat untuk melakukan suatu perbuatan. Wal ma'mulillah, dan tujuan ma'mullah itu tujuan untuk beramal itu untuk siapa? Ini kan. Yang satu kan untuk menentukan suatu aktivitas ya, suatu ibadah. Ini ibadah apa? Itu niyatun nafsil amal. Dan ada yang fungsi berikutnya adalah ikhlas tadi, untuk menentukan ma'mullah, yang mana dia itu beribadah karena siapa? Wa hadha huwal ikhlas. Inilah yang dinamakan ikhlas. Tujuan untuk beramal itu untuk siapa? Wa huwa ayaqsudal abdu bi amalihi wajhallah la yuridu ghairah. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah mengharap wajah Allah dan tidak menginginkan selainnya. Gitu ya. Wa min amsilati hadhil qaidati, di antara contoh-contoh penerapan kaidah ini al-ibadatu kulluha. Di antara contoh untuk kaidah ini ya seluruh bentuk ibadah. Ibadah seluruhnya. Kas-sholati fardiha wa nafliha. Seperti apa? Salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Waz zakati was shaumi wal i'tikaf. Zakat, puasa, iktikaf, wal haji, wal umroh. Ya, entah itu yang fardul kulli wa nafluhu, yang apa? Fardu ain atau yang hukumnya sunnah. Wal adhahi wal hadiyu. Demikian pula apa? Menyembelih hewan kurban atau hadiyu. Apa itu hadiyu? Hewan yang dihadiahkan untuk fakir miskin di tanah haram, tanah suci, gitu ya. Hewan yang dihadiahkan untuk orang miskin di tanah haram. Ini kan niat untuk menentukan pemberian itu apa, untuk apa ini? Wan nudhuru wal kafarat, nadar, kafarah, wal jihad wal itqu wat tadbir. Jihad wal itqu, memerdekakan budak, wat tadbiru, tadbir itu apa? Tadbir adalah budaknya itu mudabbar, abdun mudabbar. Maksudnya apa? Seorang budak yang tuannya mengatakan, jika saya mati engkau merdeka. Masya Allah ya. Jika saya mati engkau merdeka. Namanya abdun mudabbar. Apa? Ya, abdun mudabbar itu aja.
Itu budak mudabbar namanya. Budak yang tuanya mengatakan apa? Jika saya mati engkau bebas. Ini kan semuanya ibadah ya. Untuk membedakan apa? Tamyisul ibadah. Ba'dhiha an ba'dhin. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Wajib atau sunnah. Wajib pun macam-macam, sunnahnya pun macam-macam. Wa yuqal bal yasri hada ila sa'il mubahat. Bahkan apa ikhwah? Disebutkan bahwasannya niat ini bahkan berlaku yasri, bahkan berlaku untuk semua hal-hal yang mubah. Enggak hanya ibadah saja, bahkan berlaku pada hal-hal yang mubah. Idza nawa biha taqawwiya ala taatillah. Niat ini juga berlaku untuk hal-hal yang mubah jika seseorang berniat dengan hal-hal yang mubah tersebut untuk apa? Mencari kekuatan untuk melakukan ketaatan. Dalam rangka apa? Mencari kekuatan agar kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Awit tawassula ilaiha, atau menjadi sarana untuk melakukan ketaatan. Maksudnya adalah apa? Suatu amalan yang mubah itu bisa bernilai ibadah karena niat. Itu taqawwi, agar tubuhnya kuat untuk ibadah. Kal akli wasyurbi wan naumi. Seperti apa? Makan, minum, tidur. Bismillah saya makan biar kuat. Ya, biar kuat bal-balan. Habis kuat apa? Ya. Bismillah saya kuat biar apa? Kuat duduk di majelis ilmu. Biar kuat duduk di takmili. Ternyata setelah makan malah ngantuk. Kan gitu ya. Ya. Akli wa syurbi. Wan naumi juga gitu, naum. Ya, bismillah saya tak tidur awal, habis sisa tidur. Biar nanti bangun tahajud. Bukan niatnya apa? Saya tidur biar nanti bisa nonton bal jam 3 dan 2. Tapi ada yang niat tidur lebih awal tapi bangunnya malah qomat subuh. Wah. Niatnya sebenarnya apa? Biar bisa salat malam tapi ya, kebablasan gitu ya. Niat tidur itu biar kuat, biar seger lagi. Bangun tidur malah lemes loyo gitu ya. Nah, seperti orang puasa itu kebanyakan tidur malah lemes kan gitu. Ya, jadi tidur pun bernilai ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Hadisnya apa? Hadis palsu. Ya. Waktisabil mal, bahkan mencari harta, bekerja itu bisa bernilai ibadah. Wan nikahi wal wat'i bihi, bahkan nikah dan berhubungan suami istri itu ibadah. Ya. Wa fil ammah, dan juga apa? Berhubungan dengan budak wanita. Tapi budaknya sendiri loh ya. Ya, budak wanitanya sendiri, bukan budak wanita orang lain. Ya. Wa fil amah. Ya. Wan nikahi wal wat'i fihi wa fil amah. Idza qasada bihi al-ifafa. Ya, apabila dia tujuannya nikah itu adalah untuk menjaga kehormatan diri. Jika apa niatnya untuk ifaf, menjaga kehormatan. Au tahsilal waladi shalih, ya nikah itu ibadah apabila niatnya untuk memperoleh anak soleh.
mendapatkan keturunan yang soleh, au taksiral ummah, atau niatnya memperbanyak umat Islam. Bukan kok 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik. Nah, 2 anak lebih baik gitu ya. Tinggal menyanggahnya di mana nih itu ya. Taksiral ummah. Tapi taksiral ummah itu bukan berarti 3 bulan terus lahir lagi, 3 bulan lahir lagi, enggak ya. Ya. Wa hahuna ma'nan yanbaghi at-tanabbuhu lahu. Maka Pak Ihwa, ya terkait niat ini ada satu poin yang di sini apa? Yang sepatutnya untuk diperhatikan, tanabbuh. Wa dzalika anna alladhi yukhatabu bihi al-'abdu naw'an. Ini satu poin yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya amal yang Allah arahkan kepada seorang hamba itu ada 2 macam. Amrun maksudun fi'luhu wa amrun maksudun tarkuhu. Itu perkara yang dimaksudkan agar hamba itu melakukannya, dan perkara yang dimaksudkan agar hamba itu meninggalkannya. Wa amma ma yuqsadu tarkuhu, adapun apa yang dimaksudkan seorang hamba itu adalah apa? Ma'mur ya. Ulangi ya, fa amal ma'muru bihi fala budda fihi minan iya. Adapun perkara yang diperintahkan, maka itu harus ada niat. Fahiya syartun fi sihatihi, bahkan niat itu syarat sahnya amal. Wa fi husulis sawabi bihi, bahkan niat itu tidak hanya syarat sahnya amal, tapi apa? Syarat untuk memperoleh pahala, ikhlas tadi. Kas sholati wa nahwiha, seperti salat dan semisalnya. Niat itu syarat amal dan syarat untuk mendapatkan pahala. Wa amma ma yuqsadu tarkuhu, adapun perkara yang dimaksudkan agar seseorang meninggalkannya, ka izalatin najasah, seperti apa? Menghilangkan najis dari pakaian, badan, wal buq'ah, fisaubi wal badani wal buq'ati, ya pada pakaian, badan dan tempat. Ini kan apa? Tarku, mayuk suatu tarkuhu. Jadi enggak mengerjakan tapi meninggalkan, menjauhi najis kan gitu. Jadi bukan apa? Bukan fi'lu tapi tarku. Wa ka'ada iduyunil wajibah, demikian juga membayar hutang yang wajib. Ini ya ka'ada iduyun al wajibah. Juga apa? Berkaitan dengan orang yang menunaikan hutang yang wajib. Nah, bagaimana penjelasannya? Fa amma bara'atud dhimmah minan najasah, seseorang itu apa? Bara'atud dhimmah, gugur kewajibannya. Ya, minan najasati, dari apa? Gugur kewajibannya dari najis, ya. Idza azalaha, apabila telah menghilangkannya, menghilangkan najis tersebut. Waduyunu, ya waduyuni idza qadaha, jadi masih ataf ke mana? Najasa ya. Waduyuni idza qadaha, dan hutang-hutang apabila telah membayar hutang. Fala yushtaratu lahan niyatu, kata beliau tidak disyaratkan apa? Niat, karena ini bentuknya at-tarku. Fatabra'ud dhimmatu walau lam yanwi, maka akan apa? Gugur kewajibannya, ya, walau meskipun tidak meniatkannya.
Wa amma husulus sawabi 'alaiha, adapun kalau untuk memperoleh pahala, tadi kan sahnya ya. Kalau sahnya ya sah, yang penting hilang najisnya, yang penting hutangnya lunas. Adapun kalau berkaitan agar memperoleh pahala, fala budda fihi min niyatit taqarrubi ilallah fi hadza. Maka harus ada niat apa? Mendekatkan diri kepada Allah dalam hal ini, dalam menghilangkan najis, ya, bayar hutang. Wallahu a'lam. Ya. Baik, sampai sini ya ikhwah wal akhwat materi kita sampai bait mantumah yang ke-11. Insyaallah nanti kita sampaikan lagi ya. Yang terakhir ini masih ada beberapa catatan sebenarnya berkaitan dengan apa? Membersihkan najis ini, at-tarku ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Demikian wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.